Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kitab suci Al-Quran adalah kitab suci umat beragama Islam. Tentunya di dalam kitab suci Al-Quran terdapat hikmah-hikmah di dalamnya. Terdapat ilmu pengetahuan yang menjadi pedoman kita, pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terdapat banyak sekali pengetahuan sesuai dengan syariat-syariat Islam, syariat-syariat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa Mendadak Dai RBTV kali ini akan seperti biasanya mencari beberapa orang yang akan menjadi target kita. Bertausiah mengenai tema kita di hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah pemirsa, kayaknya Indah pengen mampir di salah satu rumah makan ya. Ada rumah makan di sini, siapa tahu nih ada orang-orang yang mungkin lagi nongkrong yang akan menjadi target kita atau pemiliknya yang akan kita beri tantangan. Ikuti Indah terus. Assalamualaikum. Aduh, lagi sibuk bapaknya? Enggak juga ya. Nah, ini kita dari Mendadak Dai RBTV, Bapak. Ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ahmad Ramadan. Ahmad Ramadan ya. Bapak, kita pengen ngasih tantangan nih di hari ini. Mau nggak kira-kira? Apaan? Gimana, terima? Oke ya. Boleh dicoba. Nanti kalau misalnya Bapak berhasil dapat hadiah dari kita. Oh, siap. Oke, siap? Siap. Sip. Oke, boleh dong Bapak. Kita saya masuk ya Pak ya? Boleh. Sini Bapaknya nggak sibuk kan? Enggak juga, lagi iya. Santai juga. Nah, jadi udah siap tantangannya? Siap. Siap. 1, 2, 3 silakan Bapak. Oke, temanya tadi Al-Quran Sebagai pedoman hidup. Oke. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan keberkahan iman dan takwa kepada kita, dan sampai saat ini kita masih dalam iman dan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan pada alam terang benderang seperti saat ini. Sesuai tema, mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini adalah rasa syukur, karena rasa syukur itu merupakan suatu sikap yang akan membawa kenikmatan atau kebahagiaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau tanpa ada rasa syukur, maka akan terasa sulit hidup kita ini. Semua indah pada waktunya. Ya, sering kita dengar kata-kata itu. Sebenarnya bukan semua indah pada waktunya, tapi apabila kita mempunyai rasa syukur atau rasa terima kasih pada Allah, maka kita akan selalu merasa semua tepat pada waktunya. Karena rasa syukur itulah yang akan membawa kita kepada rasa lapang dada atau terima kasih, sehingga tidak ada kata yang tidak tepat pada waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad tadi mengatakan bahwa sebenarnya harus ada rasa syukur ya. Betul sekali. Karena indah pada waktunya. Kayak nama saya nih Indah ya. Indah pada waktunya. Nah kalau misalnya saya lihat kan mengenai rasa syukur ini emang benar-benar dianjurkan dalam Al-Quran ya. Benar. Berarti kalau misalnya menurut Bapak Ahmad nih, Al-Quran itu seberapa penting sih untuk umat manusia? Sangat penting, karena memang ketuntunan hidup kita itu adalah Al-Quran dan hadis ya. Karena itu yang diajarkan pada kita sebagai umat Islam. Tuntunan hidup Nabi kita saja itu adalah Al-Quran. Jadi sangat penting. Tanpa kita berjalan di dalam aturan Al-Quran, maka kita tidak akan merasa tenang, karena kita ini memang hamba Allah. Iya, benar sekali. Berarti Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, dipelajari, tapi juga harus diamalkan, salah satunya dengan bersyukur. Oke, nah kita tanya langsung nih dengan kameranya. Bapak Ahmad, kita beri hadiah nggak? Kasih nggak ya? Yes, selamat Bapak Ahmad mendapatkan hadiah dari kita. Pak Ahmad, selamat mendapatkan hadiah dari Multazam Utama. Oke, terima kasih RBTV dan Multazam. Iya, benar. Dan sekarang Bapak tahu nggak sebenarnya Multazam Utama ini apa sih? Apa nih? Nah, jadi Multazam Utama ini adalah toko perlengkapan haji dan umroh, muslim dan muslimah terlengkap di Bengkulu. Jadi kalau Bapak belanja di sini, Bapak tidak hanya belanja, tapi juga sambil beribadah karena hasil penjualannya dapat disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siap, mungkin ada yang pengen disampaikan sesuatu, pepatah, 2 patah kata? Oke,
Terima kasih kepada Multazam Utama sebagai penyedia perlengkapan haji dan umroh ya, dan Iya. lain-lainnya. Iya, benar sekali. Iya, terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Pak Ahmad ya. Semoga Mbak tausiahnya di hari ini dapat bermanfaat bagi pemirsa RBTV tentunya. Amin, amin. Mendadak dari RBTV, sampaikan walau satu ayat. Assalamualaikum. Ya, jadi kita mendadak dari RBTV pengen ngasih tantangan ke mbak-mbaknya, siapa yang berani bertausiah mengenai temanya di hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tausiah ya? Iya, tausiah, memberikan ilmunya kepada para pemirsa RBTV, boleh? Gak bisa. 2 menit, 3 menit boleh lah. Gak bisa. Mbaknya gimana? Beneran? Jangan malu-malu dong, beneran? 2-3 menit boleh? 30 detik. Serius gak mau. Gak bisa. Oke, baiklah pemirsa, mbaknya kayaknya tidak menerima tantangan kita di hari ini. Tausiah mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan kita akan cari target berikutnya. Assalamualaikum. Iya, Ibu, Bapak, mohon mengganggu waktunya sebentar. Kita dari Mendadak Dai RBTV nih. Boleh ya, Bu ya? Oke, jadi kita Mendadak Dai RBTV pengen ngasih tantangan ke Ibu atau Bapaknya nih, siapa yang berani tausiah mengenai temanya di hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau anak boleh? Kalau anaknya mau, boleh? Suka ceramah ya? Bisa lah dikit. Bisa ceramah, boleh adanya? Boleh ya? Ada dengan siapa namanya? Mansur. Mansur. Nah, jadi temanya hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Gimana? Sudah siap? Mansur sudah siap? Nah, boleh lihat ngadep kamera. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan Mansur. Hai pemirsa RBTV, perkenalkan nama saya Mansur. Kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Pentingnya Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran bisa membimbing kita ke surga. Jadi, baca-bacalah Al-Quran. Seringlah membaca Al-Quran agar mendapat pahala. 1 huruf aja sudah mendapatkan 10 kebaikan. Memang sangat besar Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dapat membimbing kita ke jalan yang lurus agar kita dapat menemukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya akan menyampaikan beberapa apa ya? Ayo, boleh? Lanjut lagi. Beberapa Poin hadis tentang pentingnya Al-Quran. Pertama, Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Dengan Al-Quran kita akan mendapatkan hati yang sangat murni, hati yang bersih. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup kita. Dengan memegang Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang dan menjadi bersih. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali Mansur. Ibu boleh dong ke depan, Ibu. Bapaknya boleh berdiri. Ini anaknya Ibu ya, Bapak ya? Iya, Pengen tanya nih sama Mansur. Sering baca Al-Quran ya? Setiap hari? malam dong. Setiap malam? Habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib wajib baca Al-Quran. Itu keinginan dari Mansur sendiri, apakah emang dari orang tua sih? Memang wajib setiap habis maghrib biar ini ingat dengan sering-sering. Dengan sering-sering ya. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Ini dia nih targetnya. Kayak kalau sebelum-sebelumnya ini targetnya orang gede ya. Sekarang anak kecil, kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Nah Mansur, kita tanya nih ke kameranya, bakal dikasih hadiah nggak untuk Mansur? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Ya, selamat Mansur mendapatkan hadiah dari
Multazam Utama. Ini diterima ya. Iya, jadi Mansur, Ibu, Bapak, jadi Multazam Utama ini adalah toko perlengkapan haji dan umroh terlengkap di Bengkulu. Kalau belanja di sini, ini juga sambil beribadah karena hasil dari penjualannya dapat disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin Mansur ada yang pengen disampaikan? Para pemirsa, sering-seringlah membaca Al-Quran agar hati kalian tidak terpenuhi oleh keburukan. Selamat dan dunia akhirat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mansur ya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pemirsa RBTV khususnya. Terima kasih Ibu Bapak. Semoga anaknya selalu sukses ya dan menjadi anak yang soleh. Mendadak dari RBTV, sampaikan walau satu ayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar Bang, lagi sibuk ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Sebelumnya dengan siapa Bang? Nama Yanto. Yanto ya, Bang Yanto. Nah, jadi Bang Yanto kita ini dari Medari Kedai RBTV pengen ngasih tantangan ke Bang Yanto bertausiah mengenai tema di hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Gimana Bang Yanto, terima nggak tantangan dari kita? Insya Allah. Insya Allah terima? Ya, yakin ya? Terima? Oke, jadi pemirsa, Bang Yantonya menerima tantangan kita di hari ini bertausiah mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, silakan Bang Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Yanto. Dan juga kita sebagai manusia tak kurang dengan luput dengan kesalahan atau kehilapan. Makanya dari itu kita menjaga keluarga kita supaya bisa masuk ke jannah. Ku angkusakum walikum minan naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka. Yaitu apabila kita sudah menikah, itu kita untuk diri kita sendiri. Setelah itu untuk istri kita, anak-anak kita, dan apabila kita belum menikah itu untuk orang tua kita, setelah diri kita untuk orang tua, kakak-kakak kita, dan sanak famili, baru untuk yang di sekitar kita. Tak lebih dan kurang, cuman itulah yang bisa kita sampaikan. Dan untuk pegangan hidup kita di dunia ini, kalau ingin selamat di dunia dan akhirat, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah tuh. Itulah pesan dari Rasulullah SAW. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yanto menyampaikan tausiahnya ya, sedikit tausiahnya mengenai pedoman hidup ini sebenarnya Al-Quran ya. Kalau ingin selamat, maka kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran yang pastinya selamat dunia maupun akhirat. Pesan dari Bang Yanto nih kepada kita semua. Tentunya menjalankan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan telah tertulis dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Oke, kita tanya ke kameranya, Bang Yantonya kita kasih hadiah nggak? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih. Oke, selamat Bang Yanto mendapatkan hadiah dari kita, Multazam Utama. Mohon diterima Bang Yanto. Jazakallah khair. Iya, jadi Multazam Utama ini adalah toko perlengkapan haji dan umroh terlengkap di Bengkulu, pakaian muslim dan muslimat terlengkap di Bengkulu. Dan kalau Bang Yanto belanja di sini nih, Bang Yanto tidak hanya berbelanja, tapi juga sambil beribadah karena hasil penjualannya dapat disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan? Masya Allah. Kepada Multazam, saya tak luput mengucapkan jazakallah khair, semoga bermanfaat dan bagi masyarakat bisa mengunjungi Multazam Utama itu untuk tour dan bisa mengaplikasikan sama kawan-kawan yang lain. Semoga bermanfaat. Ya, itu aja. Luar biasa. Ini Bang Yanto, semoga bermanfaat juga ya informasi ilmunya yang telah dibagikan kepada pemirsa RBTV khususnya. Mendadak dari RBTV, sampaikan walau satu ayat. Camkoha. Assalamualaikum. Iya,
mohon mengganggu waktunya Ibu ya, Mbaknya, Adinya. Kita dari Mendadak Dai RBTV, Ibu. Jadi Mendadak Dai RBTV ini pengen ngasih tantangan ke Ibu, adanya bahkan atas siapa Mbaknya, bertausiah mengenai tema di hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai Pedoman hidup. pedoman hidup. Boleh Ibu ya? Ya, insya Allah. Oke, nah jadi disimpan dulu Ibu ya ceramahnya. Perkenalkan dulu nih kepada pemirsanya. Baik, oke. Nama saya Dini Setiawani Utami. Kami dari Arga Makmur dan keluarga besar kami dari Bandung. Silaturahmi ke sini dan ingin melihat wisata Bengkulu. Wisata Bengkulu ya. Tema hari ini apa, Mbak? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kebetulan kami berada di Masjid At-Taqwa ya, seperti kami harus dengan sholat yang lebih diutamakan untuk kami semua karena Islam adalah pedoman hidup kami. Seperti itu. Ada di dalam Iya. Al-Quran. Nah, selama ini kan kita berpedoman kepada Al-Quran ya pastinya ya Ibu ya. Iya. Nah, gimana nih setelah Ibu rasakan berpedoman kepada Al-Quran, apa yang Ibu rasakan selama ini menjalani kehidupan? Alhamdulillah. Ya. Tenang, kemudian tenang. Nggak ada rasa tenang aja misalnya. Yang penting kita melakukan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Jadi tenang aja. Contohnya Ibu? Nah, contohnya ya, kalau kami ya, karena kepedoman kami ada sholat. Kami kalau sudah melakukan sholat itu sudah tenang. Mau kemanapun Allah yang menjaga kami, seperti itu. Contohnya seperti sekarang ya, ketika ingin berjalan-jalan, ada waktu sholat, kita harus kejar sholat dulu ya. Tentunya meninggalkan dalam perjalanan semuanya juga. perjalanan tenang bersama keluarganya tentunya ya pastinya ya Ibu ya. Oke pemirsa, itu dia sepatah dua patah kata nih dari Ibunya langsung mengenai Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Apa sih contohnya? Pertama itu sholat. Jadi Al-Quran telah menganjurkan beberapa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan, yang utamanya adalah sholat. Oke, kita tanya ke kameranya, kita kasih hadiah nggak sih Ibunya? Kasih nggak? Kasih ya? Kasih ya? Ya, selamat Ibu mendapatkan hadiah dari kita. Ibu mohon diterima dapat hadiah dari Multazam Utama. Camkoha ya. Ya, Ibu, nih jadi kalau misalnya Multazam Utama ini adalah toko perlengkapan haji dan umrah terlengkap di Bengkulu Ibu. Nah kalau misalnya pengen jalan-jalan sama keluarganya boleh nih ke sana. Ibu kalau belanja di sana tidak hanya berbelanja karena Ibu juga sambil beribadah. Hasil dari penjualan Multazam Utama ini dapat disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu? Terima kasih untuk Ustazah dan mudah-mudahan semua yang dilakukan ini maksudnya dapat dinikmati oleh umat Islam. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga Ibu ya. Ibu terima kasih banyak keluarga. Semoga perjalanannya itu ya aman, lancar semuanya, berkumpul bersama keluarga. Dan terima kasih atas tausiahnya, semoga bermanfaat bagi pemirsa RBTV khusus ya. Mendadak Dai RBTV, sampai Surabaya. Ya baiklah pemirsa, Indah tadi sudah berkeliling ya di Kota Bengkulu tentunya mencari target-target yang ingin bertausiah mengenai tema kita di hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan kali ini yang terakhir tentunya kita akan mengupas tema kita di hari ini bersama dengan salah satu ustadz yang ada di Bengkulu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Mahyudi. Selamat siang, Assalamualaikum Ustadz Mahyudi. Ustadz, tadi kita sudah berkeliling nih mencari target Mendadak Dai RBTV, berceramah mengenai temanya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan kali ini nih pengen Ustadz dong, Ustadz Mahyudi untuk mengupas tema kita di hari ini. Boleh ya Ustadz ya? Boleh? Siap Ustadz? Siap. Oke, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mendadak Dai RBTV yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih berikan kita nikmat yang begitu banyak, dan kita bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tuntunan Al-Quran dalam menghadapi permasalahan hidup kita. Kita sebagai manusia sudah kodratnya Allah ciptakan. Di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya kesedihan, ada kebahagiaan, ada ketenangan, dan ada juga kesusahan. Semuanya itu telah Allah katakan di dalam Al-Quran.
Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh walanabluwannakum, dan sungguh telah kami jadikan kesusahan atau bala atau cobaan di dalam kehidupan manusia itu, baik berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan rezeki, buah-buahan, kekurangan anak atau nyawa. Kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapinya. Bagaimana tuntunan Al-Quran dalam menghadapi permasalahan hidup ini? Yang pertama, kata Allah, adalah sabar. Yang kedua adalah sholat. Dan yang ketiga adalah berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabar itu? Sabar itu bisa dikatakan apabila tidak memiliki 3 poin. Yang pertama, Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban, ujian, cobaan, masalah dalam hidupmu kecuali sesuai dengan kesanggupanmu. Ketika seorang muslim meyakini dan menanamkan di dalam hatinya bahwasanya apapun yang terjadi di dalam hidupnya hari ini, dia yakin itu Allah yang telah menentukan, maka ketenangan hati itu akan diperolehnya, maka sabar akan tertanam di dalam kehidupannya. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 216, di pertengahan ayatnya Allah mengatakan, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu belum tentu baik untukmu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah yang terbaik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk dirimu, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Para pemirsa Mendadak Dai RBTV yang dirahmati Allah, kalau kita paham merenungi ayat ini, maka tidak ada penyesalan, tidak ada gundah gulana, dan tidak ada keluh kesah di dalam hati orang yang beriman. Karena dia yakin kalau hari ini dia sakit, maka sakit itu terbaik untuk dirinya. Kalau hari ini dia kekurangan harta, maka kekurangan harta itu terbaik untuk dirinya. Kalau hari ini dia ada masalah dalam keluarganya, di tempat pekerjaannya, dimanapun dia berada, maka itu terbaik untuk dirinya. Kemudian yang terakhir, seseorang itu dikatakan sabar. Di dalam Al-Quran Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitanmu itu akan ada kemudahan. Allah ulangi sekali lagi, di balik kesulitanmu itu akan ada kemudahan. Ketika kita paham itu, hari ini sakit, maka sakit itu besok lagi 1 minggu akan Allah berikan kesembuhan. Maka orang-orang yang beriman tidak perlu menggunakan cara-cara yang Allah larang, pergi ke dukun atau bahkan bunuh diri karena penyakitnya tidak kunjung sembuh, ataupun melakukan hal-hal yang Allah dan Rasulnya larang. Maka orang-orang yang beriman ketika dia paham bahwasanya cobaan itu datang dari Allah, dia akan sabar. Para pemirsa Mendadak Dai RBTV yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah dengan sholat. Kenapa dikatakan dengan sholat? Kata Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hatimu menjadi tenang dan tentram. Para pemirsa Mendadak Dai RBTV yang dirahmati Allah SWT. Masalah itu bukan berasal dari harta. Masalah itu bukan bersumber dari keluarga kita. Masalah itu bukan bersumber dari jabatan kita. Tapi masalah itu datang dari hati dan fikiran. Dengan sholat, kata Allah, hatimu akan tenang, fikiranmu akan tenang, hatimu akan tentram. Kenapa demikian? Karena dikatakan dalam sholatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur seluruh alam. Ketika kita berbicara tentang alam, maka tergambar langit yang luas, lautan yang bergelombang, bintang yang jauh, bumi yang dihamparkan. Tetapi ketika seseorang itu sadar dan paham bahwasanya alam itu adalah dia sendiri, maka dia katakan, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah mengatur hidupku. Maka dia akan jadi tenang. Ar-Rahmanir Rahim. Berapa banyak kasih sayang Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Tangan yang 2, sementara ada orang yang tidak punya tangan.
kita diberikan tubuh yang sehat sementara ada orang yang sakit, maka ketika seseorang muslim mensyukuri itu semua, maka dia akan tenang dan tentram di dalam hidupnya. Para pemirsa Mendadak Dai RBTV yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah dengan cara bertawakal dan berikhtiar kepada Allah SWT. Allah katakan dalam Al-Quran, Surah At-Tolak ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar bagi setiap permasalahannya dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Kalau dia kekurangan harta, maka Allah akan berikan harta kepadanya. Kalau dia kurang dalam sakit, maka Allah akan berikan kesembuhan terhadap penyakitnya itu. Terus tingkatkan takwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Apa amalannya? Yang pertama, rajin sholat, karena sholat itu merupakan amalan untuk meningkatkan takwa. Yang kedua, puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Kata Allah, la'allakum tatakun. Dengan berpuasa itu kamu akan jadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, kemudian berusaha. Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri yang akan merubahnya. Di sini kita disuruh berusaha, ketika sakit suruh berobat, menggunakan obat-obatan atau pengobatan yang telah Rasulullah ajarkan dan Allah perintahkan. Kita tidak boleh pergi ke dukun, ke tempat ramal untuk mengatasi permasalahan hidup kita. Pergilah ke tempat yang Allah dan Rasul perintahkan. Dan ingat satu hal, bukan obat yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Obat itu merupakan sebab dan usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Berdasarkan dari 3 poin tadi, para pendengar yang dirahmati Allah, maka itulah tuntunan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman bagi hidup kita. Itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semuanya, terutama bagi saya yang menyampaikan. Kalau ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz tausiahnya kepada para pemirsa Mendadak Dai RBTV. Tentunya mengenai tema kita di hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan tentunya banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari tausiah Ustadz Mahyudi tadi, bahwa ketika kita ingin menjalani hidup itu ada 3 poin sebenarnya. Yang pertama, kita harus sabar dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, sholat. Yang ketiga adalah tawakal. Dan 3 itu adalah yang dianjurkan dalam kitab suci Al-Quran. Luar biasa sekali. Ustadz, ini mau tanya, kalau misalnya tips kita nih menjadi seorang dai yang ingin memberikan ilmu kepada orang-orang, itu sebenarnya apa sih tipsnya? Sebenarnya untuk menjadi dai itu yang pertama tentu kita harus berilmu, ya, banyak membaca, banyak mendengar. Dan yang pertama sekali, dai itu adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain, artinya berupa kebaikan. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah kebaikan kepada orang lain, maka yang pertama sekali perbaiki diri kita. Ketika diri kita sudah baik, kemudian kita rajin membaca, wawasan kita ada di bidang itu, maka yang pertama orang akan menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian ketika kita tidak baik, kemudian kita ingin menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang, orang akan lihat dia aja seperti itu, mana mungkin. Nah, tapi itu yang pertama, perbaiki diri kita, kemudian rajin membaca, karena di membaca itu akan memperluas wawasan kita tentang apa yang akan kita sampaikan. Benar. Oke, terima kasih Ustadz telah memberikan informasinya, ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat nih untuk pemirsa RBTV. Dan tentunya kita punya sesuatu nih untuk Ustadz, karena telah memberikan tausiahnya kita di hari ini mengenai tema
Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ustadz ini mendapatkan hadiah dari kita, mohon diterima dari Multazam Utama. Jadi Multazam Utama ini adalah toko perlengkapan haji dan umroh terlengkap di Bengkulu. Dan ada juga pakaian muslim dan muslimah. Dan kalau misalnya Ustadz nih pengen belanja di sini, Ustadz tidak hanya berbelanja tapi juga sambil bersedekah, sambil beribadah. Karena hasil penjualannya dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Terima kasih kepada Multazam yang telah ikut berperan dalam mengembangkan dakwah. Mudah-mudahan Multazam selalu optimis dan bisa lebih berperan penting di dalam dunia dakwah. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustadz ya telah memberikan tausiahnya kepada kita, kepada Mendadak Daya RBTV, kepada pemirsa RBTV yang pastinya. Dan pemirsa, ini dia perjalanan saya mengenai tema di hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan tadi kita juga sudah mencari dai-dai dadakan dan telah dikupas langsung nih bersama dengan Ustadz Mahyudi. Dan tentunya Al-Quran ini emang benar-benar menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, umat manusia, karena di dalamnya telah dianjurkan apa yang seharusnya kita lakukan dalam menjalani kehidupan. Dan kemudian juga Ustadz mengatakan bahwa ada 3 poin nih yang telah diatur dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah sabar dalam menjalani segala musibah. Apapun masalah itu kita harus bersabar. Kemudian sholat, dan ketiga tawakal. Dan itu dia perjalanan saya di hari ini. Mendadak Daya RBTV, sampaikan walau satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.